Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erni, angkatan 2020-20C, jurusan Pendidikan Guru PAUD, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang pembelajaran ramah otak. Selamat menyaksikan. Belajar ramah otak. Pentingnya belajar ramah otak. Kegiatan belajar mengajar tentu tidak hanya melibatkan faktor intelektual kognitif semata, melainkan melibatkan berbagai aspek holistik yang saling melengkapi satu sama lain. Aspek lain yang dimaksud diantaranya kejiwaan emosi, bahkan juga dimungkinkan adanya faktor biologis yang tidak lain diantaranya adalah faktor neuron dan fungsionalisasi otak. Itulah sebabnya akhir-akhir ini yang banyak diperbincangkan dalam dunia pendidikan, khususnya mengenai kegiatan belajar mengajar, adalah perlibatan otak secara simpati. Hal ini disebut-sebut misalnya sebagai salah satu bentuk revolusi dalam pendidikan, khususnya kegiatan belajar mengajar neuroscience atau ramah otak. Konsep belajar mengajar ramah otak. Konsep belajar mengajar ramah otak secara sederhananya adalah proses kegiatan belajar yang melibatkan fungsi-fungsi otak sebagai pusat sistem saraf manusia. Ada juga yang menyebutnya sebagai brain-based learning atau pengajaran yang berbasis otak. Menurut Bonomo tahun 2017 bahwa telah karena meningkat minat dalam belajar dan sebagai upaya untuk mensintesis penelitian di bidang pembelajaran berbasis otak. Saat ini, baik dari pendekatan teoritis dan praktis akan membantu mendefinisikan dan menggambarkan karakteristik pembelajaran berbasis otak. Memahami gaya belajar. Yang pertama, gaya belajar visual, yang kedua, gaya belajar auditori, dan yang ketiga, gaya belajar kinestetik. Yang pertama, gaya belajar visual. Gaya belajar visual berfokus pada penglihatan saat mempelajari hal baru. Biasanya tipe ini perlu melihat sesuatu secara visual untuk lebih mudah mengerti dan memahami. Selain itu, tipe visual juga lebih nyaman belajar dengan penggunaan warna-warna garis maupun bentuk. Itulah mengapa orang yang memiliki tipe visual biasanya memiliki pemahaman yang mendalam dengan nilai artistik seperti paduan warna dan lainnya. Gaya belajar visual sesungguhnya adalah belajar dengan melihat atau menyaksikan. Yang kedua, gaya belajar auditori. Gaya belajar auditori paling baik menangkap informasi. Dengan mendengarkannya, seorang pembelajar yang menggunakan pendekatan auditori akan cenderung lebih mudah menangkap suatu materi. Bantuan indera pendengarannya, bila anak merupakan pengguna pendekatan ini, tanpa disadari, mungkin sering menghafal suatu materi dengan mengeluarkan suara, atau bahkan ada yang mempelajari suatu materi dengan mendengarkan suara pengajar saat memberikan materi tersebut, yang telah lebih dahulu direkam. Biasanya, anak juga akan lebih menikmati berdiskusi dengan orang lain. Yang terakhir atau yang ketiga, gaya belajar kinestetik. Gaya belajar kinestetik yaitu gaya belajar dengan melibatkan gaya gerak. Hal yang berkaitan yaitu seperti olahraga, menari, memainkan musik, percobaan laboratorium, dan lainnya. Gaya belajar ini menurut Ina efektif untuk anak yang menyukai gerak dan gambaran, imajinasi berdasarkan gerakan orang atau anak. Dengan cenderung tidak bisa diam, cenderung bosan,
dengan gaya pembelajaran konvensional yang hanya duduk diam mendengarkan. Lebih cocok dengan pembelajaran yang melibatkan kerjasama tim, partisipasi aktif siswa, dan kegiatan aktif lainnya. Ruh pembelajaran ramah otak. Ruh pembelajaran ramah otak adalah mindset. Ada suatu ungkapan klasik mengatakan, "Saya berpikir bisa hingga saya bisa." Napoleon Hill, seorang pengarang buku terbaik tentang pengembangan diri dan self-help berkebangsaan Amerika Serikat, mengatakan, "Kamu akan kalah jika kamu berpikir kalah dan akan merasa keluar dari dunia ini." Maka kesuksesan sejatinya ada dalam pikiran. Ungkapan ini menunjukkan pentingnya mindset dan pikiran positif. Begitupun pembelajaran ramah otak. Semua didasari bahwa tidak ada anak yang tinggal sehingga semua akan merasa sukses dalam belajar. Pikiran positif ini menjadi milik guru dan anak dengan saling terjalin dalam komunikasi yang menyenangkan. Otak kita akan condong kepada pikiran-pikiran mendominasi yang ada di dalamnya. Jika kamu lebih dominan berpikir negatif, maka hal-hal negatiflah yang akan muncul. Begitupun juga sebaliknya. Model pembelajaran ramah otak. Yang pertama, sistem pembelajaran emosional. Yang kedua, sistem pembelajaran sosial. Yang ketiga, sistem pembelajaran kognitif. Yang keempat, sistem pembelajaran fisik. Dan yang terakhir atau yang kelima, pembelajaran reflektif. Itulah tadi penjelasan singkat dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.